Beberapa waktu lalu pengacara senior Razman Arif Nasution diketahui sempat sowan dan bertemu langsung dengan mantan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan yang penuh tensi hukum tersebut, Razman membongkar rahasia besar mengenai apa yang sebenarnya dirasakan oleh Jokowi. Ternyata, di balik diamnya selama ini, Jokowi menyimpan ketidaknyamanan yang mendalam. Ia merasa terusik karena kasus yang menyeret namanya ini tak kunjung mencapai status P21, seolah dibiarkan menggantung tanpa kepastian. Jokowi ingin semua bukti diuji secara terbuka, transparan, dan segera dibawa ke meja sidang. Lantas, apa saja poin-poin krusial yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut? Benarkah ada pesan khusus untuk para penegak hukum? Simak 5 fakta mengejutkan yang diungkap Razman Arif Nasution pasca bertemu langsung dengan Jokowi. Di balik sikap tenang yang selama ini ditunjukkan Jokowi, ternyata tersimpan sebuah kegelisahan besar yang selama ini tak terendus publik. Tabir itu akhirnya tersingkap setelah pengacara senior Razman Arif Nasution melakukan kunjungan langsung ke kediaman Jokowi. Bukan sekedar pertemuan biasa, Razman membeberkan fakta mengejutkan mengenai sikap tegas Jokowi terhadap kasus dugaan ijazah palsu yang terus bergulir. Jokowi ternyata merasa terusik dengan lambatnya proses hukum yang seolah jalan di tempat. Beliau tidak ingin polemik ini terus menjadi bola liar yang membingungkan masyarakat. Lantas, apa yang sebenarnya membuat mantan presiden tersebut merasa tidak nyaman? Bagaimana kaitannya dengan Pak Jokowi? Nah, ketika saya bertemu dengan Bapak Jokowi di kediaman beliau, saya terima kasih. Beliau sangat-sangat cool, sangat-sangat tenang dan negarawan. Saya melihat bagaimana seorang Bapak Joko Widodo sangat negarawan. Tidak tergambarkan sedikit pun di raut wajahnya dendam dan benci. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan alhamdulillah konsultasi kami dimaksud nyambung. Sehingga Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Razman, saya pun tidak nyaman dengan belum di P21-nya berkas ini. Jadi Pak Jokowi justru tidak nyaman dengan posisi hari ini yang belum lengkap berkas perkara. Perdamaian atau restoratif justice dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi kini menjadi perbincangan hangat. Banyak pihak berspekulasi, bahkan ada tersangka yang seolah merasa pintu maaf telah terbuka lebar tanpa syarat. Namun, benarkah hukum semudah itu untuk dikompromikan? Menanggapi klaim sepihak tersebut, pengacara senior Razman Arif Nasution akhirnya angkat bicara dengan nada keras. Setelah berkomunikasi langsung dengan Jokowi, Razman membawa pesan penting, yakni Jokowi tidak sedang mengobrol hukum. Lantas, seperti apa penegasan Razman? Karena terkesan Pak Jokowi ini mengobrol. Masuk ke poin keduanya, terkesan mengobrol restoratif justice. Terkesan menunggu RJ dari para tersangka. Jadi kalau ada yang mengatakan Pak Jokowi sengaja menunda, lalu kemudian ingin ini dapat restoratif justice, itu tidak benar. Pak Jokowi, sekali lagi saya tegaskan, sama sekali tidak ada niat menunggu yang lain untuk P2 untuk restoratif justice, barulah nanti P21. Bila perlu tidak disidangkan. Di tengah derasnya arus informasi dan desakan publik agar kasus dugaan ijazah palsu segera tuntas, sebuah pesan penting datang dari pengacara senior, Razman Arif Nasution.
Meski Jokowi secara pribadi menginginkan kepastian hukum yang cepat, ternyata ada mekanisme besar yang tidak boleh dilangkahi begitu saja. Rasman secara khusus mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam spekulasi liar atau rasa tidak sabar yang berlebihan. Ia menegaskan bahwa proses menuju status P21 bukanlah sekadar membalikan telapak tangan, melainkan sebuah mekanisme teknis yang sangat kompleks di tangan penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum. Bukan bermaksud menunda, namun setiap detail berkas perkara harus dipastikan sempurna agar tidak ada celah di persidangan nanti. Rasman meminta publik untuk tetap percaya pada prosedur yang sedang berjalan, agar hasil akhirnya sah dan kuat secara konstitusi. Lantas, sejauh mana proses teknis ini sudah berjalan? Ya, kalau belum diserahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, berkas perkara Roy Suryo dan kawan-kawan atau yang 5 orang, artinya penyidik itu masih mempersiapkan dan atau melengkapi petunjuk-petunjuk jaksa periksa yang harus dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya tentang rentang waktu, bagaimana, kapan, dan seperti apa, itu biarkan menjadi pekerjaan dari penyidik dan kejaksaan. Nggak usah diatur-atur, nggak usah diajar-ajari. Masa kita mengajari itik berenang atau mengajari ikan menyelam? Pastilah mereka paham. Apalagi kasus Roy Suryo ini menjadi atensi publik. Meskipun sebelumnya ia menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum, Rasman tetap berusaha mendesak Kejaksaan Tinggi untuk tidak lagi menunda-nunda dan segera menyatakan berkas perkara lengkap atau P21. Bagi Rasman, kesabaran bukan berarti membiarkan kasus ini menguap tanpa kejelasan. Ia menegaskan bahwa membawa perkara ini ke hadapan majelis hakim adalah satu-satunya jalan paling elegan untuk membuktikan kebenaran yang sesungguhnya. Tidak boleh ada lagi ruang bagi spekulasi dan perdebatan di luar koridor hukum. Lantas, apa yang membuat Rasman begitu yakin untuk mendesak Kejati saat ini? Jadi terkait dengan P21 yang belum lengkap, harapan saya begitu. Tolong Bapak Jaksa Agung, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi DKI, Jaksa Pemeriksa, untuk benar-benar melihat kepentingan publik. Karena ada yang bersuara, oh ini nggak bakal P21, ini akan diponering macam-macam. Ada orang yang bicara-bicara itu. Ada yang ngomong ke saya, nanti pada waktu itu saya akan lebih perdalam masalah. Jadi supaya rakyat ini tenang, Pak Jaksa Agung tolong lihat betul untuk bisa segera di P21 tahap 2 dan di sini. Nah, oleh sebab itu kami berharap para organ-organ yang tergabung dalam relawan Pak Jokowi, di luar kami Jokowi Gibran, bahkan juga kemarin setelah saya bertemu Pak Jokowi, besoknya Adinda Yakub Hasibuan dan kawan-kawan, saya lihat di situ ada Saudara Firmanto Pangaribuan, lawyernya Pak Jokowi, ada Saudara Rifai juga datang mendampingi Saudara Yakub. Ya kita sama statementnya, mendesak agar segera disidangkan. Disidangkan itu syarat utamanya adalah P21 lengkap. Tahap 1 baru tersangkanya diserahkan, barulah disidangkan. Pengacara senior Rasman Arief Nasution membawa pesan krusial langsung dari sang presiden. Jokowi memang membuka peluang untuk penyelesaian damai, namun dengan syarat yang sangat mutlak, tersangka harus datang sendiri dan menghadap secara pribadi. Tidak ada paksaan, tidak ada lobi lewat perantara, semua harus didasari niat tulus dari hati ke hati. Namun, gayung tampaknya tak bersambut.
kubu Roy Suryo dan kawan-kawan justru menunjukkan sikap yang tak kalah teguh. Mereka secara eksplisit menolak jalur damai dan memilih untuk tetap gaspol di jalur hukum hingga ke pengadilan. Lantas, jika kedua belah pihak sudah sama-sama mengunci posisi, seperti apa nasib kasus ini di meja hijau nanti? Pak Jokowi tidak pernah juga terpikir untuk memberikan RJ. Kecuali orang yang bersamaan atau orang yang bersangkutan datang. Kalau kita mau jujur, siapa sih sebenarnya orang yang membuka pintu pertama kali agar ada RJ? Yang namanya Rasman. Versi saya ya, karena saya lah yang membawa nama Bang Egy. Pertimbangan saya waktu itu, Bang Egy kenapa pantas diberikan RJ? Karena Bang Egy sakit. Tapi syaratnya harus ketemu dengan Pak Jokowi. Nah, pada saat itu, saya ulangi lagi, Bang Egy belum bisa menetapkan hati untuk bertemu. Nah, belakangan dia bertemu, lalu kemudian dapat RJ, saya syukur alhamdulillah. Tapi mulai dari situlah gelinding bola ini bahwa ada RJ ternyata. Lalu kemudian tanpa kita duga, tanpa kita prediksi, tiba-tiba saudara Rismu mengajukan diri untuk melakukan restoratif justice. Maka automatically semua pemberkasan yang tadinya sudah mau lengkap di kepolisian harus diperbaiki. Maka logika hukumnya memang harus diperbaiki. Maka automatically juga berkas ini menjadi terbatas.